Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai selalu dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kopinya adalah ini, Java Halu Coffee Farm, Wash Double Soak Anaerob Halu. Segini gede gajah. Persediaan kopi saya memang segini banyaknya gitu ya. Edan kan ya. Alhamdulillah. Kita bahas apa dong? Kemarin tuh ada yang nanya soal AI dan musik ya. Dengan musik, AI dan musik. Artificial Intelligence dan musik. Dan isu-isu seputar itu. Yang pertama itu minggu lalu atau 2 minggu lalu ya. Keluar bukan album ya, tapi lagu The Beatles yang terbaru. Jadi sebetulnya lagunya ini tuh lagu lama yang dikarang awalnya oleh John Lennon. John Lennon sudah meninggal ya. Jadi dia biasalah dulu di apartemennya waktu dia udah tinggal di Amerika ya, dia main piano gitu ya, ngarang lagu deng 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 gitu. Terus kemudian lagu itu juga ada yang apa sih namanya, Free as Bird, Real Love gitu ya dulu ya. Dulu 2 itu. Sebenarnya ada satu lagi. Nah, Now and Then itu. Now and Then susah dipermak lagi oleh 2 Beatles yang sisanya, Paul McCartney dan Ringo, karena suara piano dan suara vokalnya si John Lennon itu bukan terlalu merekat ya, tapi suaranya itu ketilep lah sama suara pianonya. Jadi susah kalau dikerasin semua ya suara pianonya ikut keras. Ini mau dipisahinnya gimana? Setelah 20 tahun lebih ya, akhirnya berhasil dipisahkan dengan menggunakan AI. Jadi suara John Lennon sama suara pianonya bisa dipisahin ya. Itu pasti kerjaannya luar biasa beratnya. Nah, balik lagi dari situ, sebetulnya apa? AI membuat kita menjadi lebih menyenangkan karena karya The Beatles itu berhasil dihidupkan kembali, resurrect ya, karya The Beatles. Jadi kita mendapat anugerah sebuah lagu lagi dari The Beatles. Luar biasa kan ya? Itu hal yang mungkin puluhan tahun yang lalu mungkin susah dibayangkan. Bisa-bisa ya dilakukan, tapi luar biasa susahnya ya memisahkan suara antara itu sedikit satu ya. Penuh dengan kesabaran gitu. Ini juga pasti penuh dengan kesabaran ya, meskipun teknologinya ada. Jadi AI itu di satu sisi itu memberikan kebaikan bagi kita. Masih di sisi yang memberikan kebaikan dengan kita tuh gini. Seringkali itu kita di kepala kita itu ya ada ide misalnya, wah ini kayaknya kalau saya membuat cerita, ini ada orang cerita ya atau orang mendongeng, kayak saya mendongeng gini gitu, saya pengen ada sound di belakangnya ya, saya pengen soundnya yang agak dreamy ya, karena ini AI futuristik gitu. Di kepala saya ada, tapi saya nggak bisa menerjemahkannya secara langsung ya, karena itu effortnya luar biasa berat. Saya ada keyboard segala macam gitu, saya ada sound cardnya, ada DAW-nya ya, digital audio workstation untuk ngerekam ada gitu. Tapi kalau saya ngerjakan gitu tuh kemungkinan banyak hal yang mungkin saya kesulitan. Misalnya gini, di kepala saya itu saya ada sound yang kayak gini gitu, tapi saya susah memainkannya karena tuh kalau sound creation tuh saya pengen ngubah-ubah. Misalnya gini, saya pengen suaranya itu seperti suara ombak, blush, blush gitu kan ya. Gimana caranya? Cara yang paling dekat buat ngerekam suara ombak ya, tapi effortnya luar biasa. Nah, dengan AI yang kayak gitu tuh mungkin dilakukan. Dengan efek-efek audio sekarang udah banyak ya. Saya malah pengen itu ya, pengen punya Strymon, harganya mahal banget itu. Tapi saya pengen ini ya, efek-efek yang ya bukan futuristik tapi warm gitu ya. Siapa tahu ada yang mau ngemodalin, ayo minjemin untuk waktu yang lama ya. Strymon itu banyak efek gitar sebetulnya ya, tapi itu bisa diinikan dengan efek suara, main keyboard segala macam pakai itu juga. Balik lagi. Jadi kita bisa mengarang sound suara itu dengan bantuan AI. Seperti halnya kalau sekarang yang lagi rame itu kan gambar ya, mengenerate gambar ya, membuat gambar dengan generatif AI, membuat gambar pakai DALL-E, Midjourney
dan lain sebagainya, vision dan lain sebagainya ya, untuk mengenerate gambar di kepala kita. Misalnya gambar Budi Raharjo minum kopi gelas raksasa gitu. Itu bisa juga ya, minum kopi gelas raksasa ya. Bisa juga itu ya kan, digambarkan seperti itu. Wah tuh, edit sound ya. Jadi menurut saya itu opportunity yang luar biasa bagi orang yang mengarang sound ya, mengarang ambience, mengarang musik, bahkan mengarang musik pun. Sekarang pertanyaannya adalah, Pak, gimana dengan hakinya ya, hak ciptanya dari si karangannya itu gitu. Nah ini sama juga nih, isu ini menjadi masalah juga di dunia gambar ya. Gambar, ada orang menggambar. Kalau saya membuat gambar, menyuruh mesin untuk membuat gambar dengan model atau stylenya si Van Gogh atau Picasso gitu, marah nggak ya Van Gogh atau Picasso? Nah nggak tahu, kalau masih hidup kita tanyakan ya. Tapi apakah style gitu ya atau jenis suara itu memang hanya orang itu yang boleh? Misalnya gini, ada orang yang vokalnya mirip siapa, Frank Sinatra gitu. Frank Sinatra stylenya kayak gitu, tiba-tiba muncul Bublé gitu kan ya. Boleh nggak? Mau nggak boleh nih gitu. Muncul lagi yang baru lagi gitu ya, nggak boleh nih karena ini sudah ada vokalnya jenisnya kayak gitu tuh Frank Sinatra atau Nat King Cole atau siapapun ya yang ini, atau Freddie Mercury gitu ya. Boleh nggak orang? Ya kalau ada orang yang bisa membuat suara seperti itu kan, atau suara orang yang bernyanyi gitu kan anugerah bagi kita kan ya. Alhamdulillah nih ada orang yang suaranya bagus gitu kan ya. Bagaimana kalau memang nggak ada seorangnya, kemudian di-generate oleh mesin? Kita misalnya membuat sebuah lagu karangan baru dengan style Queen, Freddie Mercury. Boleh nggak? Kalau menurut saya boleh ya, anugerah gitu ya. Jadi dia dianggap membajak nggak? Enggak lah gitu ya. Mengitikati dalam kepalanya, saya pengen membuat lagu seperti Bohemian Rhapsody. Beda, lagunya beda, bukan jiplak ya, tapi beda, tapi dia memiliki karakter yang sama seperti itu ya, theatrical, opera, klasik, rock ya. Gimana caranya dia menjelaskannya itu? Yang mestinya sih boleh kalau menurut saya gitu ya. Sehingga sebuah karya seperti itu pun harus diperkenankan ya. Nah hakinya itu milik siapa? Milik mesin yang membuat atau milik yang ini kreator yang mikirin itu. Nah sekarang pertanyaan gini, kalau saya main gitar ya, jeng itu lagu main gitar, hak ciptanya itu hak ciptanya si gitar atau saya yang memainkannya? Saya memainkannya tentu saja. Kan saya memainkannya memang saya punya ini ya, fisikalnya, jeng gitu, ngejrengnya gitu. Atau saya main notes, itu kan berarti memang style saya. Tapi kalau main komputer, apakah tidak harus punya skill juga? Ya mungkin ada juga yang klik generate semua ini yang di prompting gitu, langsung generate lagunya. Nah itu yang menjadi tanda tanya gitu. Apakah skill bermain musik itu, misalnya saya skill main komputer itu boleh disamakan dengan skill main musik kalau saya melakukan composing? Ada banyak komposer di luar sana yang juga gitu ya. Chordnya itu dia memang tidak bisa mainkan live, tapi dia masukin chordnya gitu. Ada yang kayak gitu ya. Ada beberapa ini yang saya juga lihat, oh bagus ya. Dia memang bisa sih mainnya, tapi kalau suruh main live itu dugaan saya sih enggak. Tapi dia mengkompos gini-gini ya, di loop segala macam. Jadi menurut saya hakinya ya milik kreatornya gitu. Nah kalau misalnya style tadi diambil ya, kemudian dibuat, misalnya saya membuat lagu dengan style siapa tadi, Freddie Mercury gitu ya. Apakah saya harus memberikan atribut terhadap Freddie Mercury? Tidak harus menurut saya, karena kan itu kita inspired by Freddie Mercury, tidak mencuri. Memang ini balik lagi ke itikat seseorang ya, bisa ditunjukkan nggak itikatnya dia tuh sebenarnya pengen nyuri atau inspired by atau mencuri, kan tuh tipis banget ya. Ada banyak lagu yang tidak secara sadar atau tidak sadar terinspirasi oleh lagu-lagu lain gitu, ada gitu ya. Ya memang demikian lah gitu ya, karena kita banyak mendengarkan lagu ini, tiba-tiba buat lagu, kok lagunya kayak Bohemian Rhapsody, masa gitu, pas lihat oh iya ya, meskipun beda, oh iya ya gitu kan ya. Ini yang memang menjadi kesulitan kita di kemudian hari menentukan ini gitu ya. Jadi itu
Ya ini diskusinya pasti akan panjang ya. Tetapi kalau bagi saya ya, AI ini merupakan sebuah anugerah teknologinya ya. Dulu AI ini masih belum nerobos ke dunia kreatif. Sekarang dia sudah masuk ke dunia kreatif sehingga banyak hal-hal yang terkait dengan manusia yang terganggu ya. Proses kreatifnya terganggu. Nah, nantinya di kemudian hari ya tinggal ini aja. Sekarang orang mau menggunakan teknologi atau tidak. Ada banyak masih orang yang tidak menggunakan teknologi. Ada yang hanya main gitar aja gitu, udah bagus. Memang ada yang memang dia punya apa ya, skill, karakter, nuansa yang memang udah gitu aja. Jangankan gitu, ada juga orang hanya nyanyi aja, mangap aja, dia bacain phone book aja gitu ya, udah bagus. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ada juga yang memang harus di-tune dengan mesin deh. Gitu. Nah, mari kita diskusikan bagaimana pendapat Anda gitu. Bagi saya sementara ini AI masih menjadi anugerah ya, karena dia banyak membantu manusia. Soal hakinya juga harusnya bisa kita pilah-pilah. Nah, kedepannya gimana lagi ya? Kita ini ya, baru buka Pandora ya, box yang baru kita buka, baru keluar. Nah, mari kita diskusikan. Mari kita harus memang harus banyak diskusi ya, berdialog ya. Sabtu pagi ngomongnya berat amat ya Pak Budi sambil ngopi. Memang kalau begitu kita ngopi keluarlah ya itu ya, ide-ide yang mengganjal di kepala kita. Ini suatu saat AI bisa membuat kopi yang enak sesuai dengan selera Pak Budi. Wah, harapan saya begitu ya. Kita masukkan pada mesin. Yang mesinnya itu dimasukkan beans ya. Beansnya mungkin masih malah belum di roasting ya mesin itu. Terus itunya dia melakukan roasting, dipanasin segala macam. Terus abis itu keluar, oke, dia mau Pak Budi maunya hari ini papa gitu. Hari ini saya maunya lebih nendang, lebih hitam, lebih pekat ini. Oke, pencet. Atau saya ngomong, buatin kopi yang kayak kemarin deh. Tapi kalau bisa lebih pekat dikit. Mungkin pekatnya ya kayak seminggu yang lalu ya gitu. Oke. Dia langsung keluar lah, minuman yang rumusnya saat itu juga ya. Dan kalau misalnya rumus ininya bagus ya, karakternya bagus tuh hasilnya, terus saya bilang, itu di save ya, terus dibagikan ke internet ya. Nanti siapa tahu ada orang yang mau minum dengan resep Pak Budi kali ini. Dunia menjadi lebih enak ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.